Belakangan ini, serangkaian dokumen yang mengungkapkan adanya saluran komunikasi rahasia antara pemerintah Suriah dan Israel bocor. Presiden Suriah yang telah digulingkan, yakni Bashar al-Assad, rupanya pernah memiliki transaksi rahasia dengan Israel. Dilansir The New Arab, Kamis 12 Desember 2024, dokumen yang bocor tersebut memuat kop surat resmi Republik Arab Suriah dan stempel cabang intelijen, namun belum diverifikasi secara independen apakah dokumen tersebut asli milik rezim Assad. Dengan adanya dokumen itu membuktikan bahwa pemerintah Assad diduga justru terlibat dalam operasi militer Israel terhadap target-target Iran. Buktinya, pertama, Israel meminta Assad untuk menghentikan aksi Iran dan Hizbullah. Kedua, rezim Assad disebut tidak hanya menerima intelijen dari Israel, tetapi juga secara aktif mengkoordinasikan serangan terhadap posisi Iran. Ketiga, Iran tidak membela Assad setelah digulingkan oposisi. Pada Selasa 10 Desember 2024, juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menyerukan penghormatan terhadap integritas teritorial Suriah. Ia juga mengatakan rakyat Suriah harus memutuskan nasib mereka sendiri. Hal itu merujuk soal hubungan masa depan Iran dengan Suriah, yang mana keterkaitan Assad dengan Israel akan menjadi faktor penentu yang penting. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat atau AS Joe Biden mempertimbangkan untuk menghapus Hayat Tahrir al-Sham atau HTS dari daftar kelompok teroris asing. Hal itu senada dengan rencana dari utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk Suriah pada Senin 9 Desember 2024 lalu. Dilansir Mer News, utusan PBB tersebut mengatakan hal itu bisa terjadi jika HTS membentuk pemerintahan transisi yang mencakup minoritas agama. Seperti diketahui, PBB dan AS sebelumnya telah menetapkan HTS sebagai kelompok teroris. Departemen Luar Negeri AS mengatakan rencana itu masih terus ditinjau. Menurut pihak AS, negaranya memiliki cara untuk berkomunikasi secara legal dengan HTS, meskipun kelompok itu telah ditetapkan sebagai teroris. Akhirnya, jika AS nantinya menghapus HTS dari daftar, maka sanksi akan dicabut dan dukungan akan diberikan, termasuk bantuan di bidang ekonomi dan persenjataan kepada Suriah. Sebuah drone milik Amerika Serikat ditembak jatuh di Suriah pada Senin 9 Desember 2024. Ironisnya, pesawat nirawak tersebut tertembak oleh sekutu AS sendiri atau friendly fire. Drone berjenis MQ-9 Reaper itu tertembak pasukan demokratik Suriah yang bersekutu dan disokong AS. Dilansir Air and Space Forces Magazine, informasi itu disampaikan oleh seorang pejabat Kementerian Pertahanan atau Kemenhan AS. Pejabat terkait mengklaim pasukan AS telah mengamankan sejumlah puing-puing drone tersebut. Pihak AS juga disebut langsung menghancurkan bagian lainnya dari drone itu untuk mencegah teknologinya jatuh ke tangan musuh. Sebagai informasi, drone MQ-9 itu adalah jenis pesawat nirawak yang sangat mahal, bernilai 32 juta dolar atau sekitar setengah triliun rupiah. Meski begitu, drone MQ-9 rawan dijatuhkan oleh musuh-musuh AS dan kerap menjadi korban kelompok Houthi Yaman. Partai Ba'ath di Suriah menangguhkan aktivitasnya setelah Presiden Bashar al-Assad digulingkan oleh oposisi bersenjata. Hiatusnya partai yang jadi naungan Assad itu menandakan runtuhnya rezim yang telah berkuasa selama 61 tahun di Suriah. Dilansir IRNA News, Assad digulingkan oleh kelompok yang disebut pemberontak pemerintah, yakni Hayat Tahrir al-Sham atau HTS pada Minggu 8 Desember 2024 lalu. Semenjak digulingkan, Assad melarikan diri ke Rusia. Dilaporkan penangguhan aktivitas Partai Ba'ath akan berlangsung selama waktu yang tidak ditentukan. Partai tersebut juga menyerahkan semua properti mereka kepada Kementerian Dalam Negeri Suriah.
Sebagai informasi, Partai Ba'ath telah berkuasa di Suriah selama 61 tahun sejak 1963 melalui kudeta. Pada 1970, anggota Partai Ba'ath, Hafez al-Assad, mengambil alih kendali pemerintahan dan menjadi presiden. Hafez lalu membuat putranya, Bashar al-Assad, menggantikannya sebagai presiden Suriah hingga kemudian rezimnya runtuh pada Desember ini. Inilah sosok Abu Muhammad al-Golani alias Al-Julani, pemimpin militan, oposisi atau pemberontak Suriah. Ia memimpin kelompok bersenjata Hayat Tahrir al-Sham atau HTS dan dikenal bertangan besi. Diketahui HTS berhasil menggulingkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Minggu 8 Desember 2024 lalu. Kelompok HTS ini sebelumnya dikenal dengan afiliasi Al-Qaeda yang saat ini telah mengubah citranya menjadi pejuang pluralisme dan toleransi. Saat memasuki ibu kota Suriah, Damaskus bersama para pejuangnya pada 8 Desember lalu, Al-Golani mengungkapkan nama aslinya Ahmad al-Sara'a. Hal itu menandai era baru setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad. Dalam pidatonya di Masjid Umayyah, Abu Muhammad al-Golani menyebut jatuhnya Assad sebagai kemenangan bagi negara Islam. Namun ia juga menekankan inklusivitas dengan menyatakan bahwa Suriah adalah negara untuk semua orang. Adapun pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden kini mempertimbangkan untuk menghapus HTS dari daftar kelompok teroris asing. Hal itu juga senada dengan rencana dari utusan khusus PBB untuk Suriah pada Senin 9 Desember 2024 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.